Halaman 6 ya, halaman 6 sampai insya Allah nanti kita halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal wisalu, adapun hubungan seksual, lahu asma'un muta'addidah, memiliki nama muta'addidah yang berbilangan. Jadi al-wisal yang bermakna jima' atau hubungan seksual ini memiliki nama yang banyak. Kal jima'i, seperti nama al-jima'. Jadi al-wisal bermakna jima'. Wal risyan, dan bermakna mendatangi. Al-risyan ini maknanya adalah al-ityan, tapi maknanya juga sama, yang dimaksud adalah jima'. Wal wati, dan bermakna wati, sama. Wal mulamasati, dan bermakna mulamasah, berhubungan seksual, bersenggama, bersetubuh. Apa mana? Bahasa Indonesianya kayaknya itu. Kalau bahasa Jawanya paling dia lebih tahu kayaknya ya. Iya. Dan kita tidak membutuhkan bahasa Jawanya hari ini. Yang penting paham inti. Wes, wa nasyatul jinsi, kegiatan seksual, awil hissi, atau kegiatan yang bersifat his. Berarti kalau his ini ada ya, urusan panca indera, perasaan, kegiatan yang bersifat urusan perasaan dan merasakan. Ya. Artinya, ini kegiatan seksual yang dimaksud gitu loh. Jadi an-nasyat al-jinsi sama dengan kita mengatakan an-nasyat al-jinsi. Jadi an-nasyat al-jinsi itu kegiatan yang bersifat jenis. Kelamin. Jenis kelamin. Berarti ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian kalau an-nasyat al-hissi, berarti kegiatan yang bersifat perasaan. Berarti merasakan dan dirasakan. Waliko al-jinsi, pertemuan hubungan seksual, as-sahih, yang benar, wasalimu, dan selamat, fi dzatil waqti, pada waktu ini, lahu qawaidu wa ususun wa mabadi. Hubungan seksual itu punya tatanan, punya kaidah, punya dasar-dasar, punya prinsip-prinsip. Idza ta'allamat al-mar'atu, idza ta'allamat, jika mempelajari pada qawaid wa usus wa mabadi, al-mar'atu, siapa perempuan, wa 'allamaha, dan mengajarkan pada qawaid wa usus wa mabadi, ar-rajulu, siapa seorang laki-laki. Yang dimaksud perempuan tadi ya istrinya, kemudian yang ngajari adalah suaminya. Hadatsa tamamul wifaq, hadatsa, maka terjadi tamamul wifaqi, apa kesempurnaannya, kesesuaian. Yes. Jadi nanti kalau kesesuaian saling melengkapi, saling mencocoki. Wa tana'ama, dan saling menikmati, wa taladzada, dan saling merasakan enaknya, kelezatan. Kullu minhuma, apa setiap satu, siapa setiap satu, minhuma, dari istri dan suami, bil akhari, dengan yang lain. Berarti kalau nanti suami yang menikmati, dia akan menikmati istrinya. Kalau istrinya yang menikmati, istrinya menikmati suaminya. Wa ala qadril jahli bihadil umuri, atas kadar nilai kebodohan, bihadil umuri, dengan hal-hal ini, ala qadri ma yumkinu tasawwuruhu, atas kadar sesuatu, yumkinu, yang mungkin, tasawwuruhu, menggambarkannya, mimma syaqqatin, berupa kepayahan, wa anatin, dan kesulitan. Wala yaghibu, dan tidak ghaib, tidak hilang Anda dari kami.
berarti hal itu sudah terdata, nggak bisa dilupakan. Kita selalu ingat anna katsiran, bahwasannya kebanyakan min muskilati tolaki, dari beberapa problematika perceraian, al-ana, di saat ini, sababuha adalah penyebabnya, at-tolak, muskilati tolak. Sababuha ini berarti menjadi khabarnya anna. Sababuha adalah penyebabnya muskilati tolak, mislu hadhil umuri, seperti hal-hal ini. Imma li adamil fahmi, ada kalanya karena tidak memahami, au li su'it tatbiki, atau buruknya menerapkan, mengaplikasikan, au li fawati tamamil ladzati, atau hilangnya kesempurnaannya kenikmatan, wa adami tahqiqil mut'ati, dan tidak bisa mewujudkan kesenang-senangan. Sekarang saya akan menjelaskan. Jadi al-wisol yang bermakna hubungan seksual itu punya makna yang banyak. Kadang bermakna al-jima, kadang bermakna al-ghisya, kadang bermakna al-wat'u, kadang bermakna wati, kadang bermakna mulamasah, bersenggama, bersetubuh. Nah, kemudian kegiatan seksual, hubungan seksual ini, hubungan seksual yang benar, yang selamat itu, pada waktu ini itu memiliki beberapa kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dan dasar. Ketika seorang perempuan mempelajari prinsip-prinsip dalam urusan jima atau hubungan seksual, ketika seorang istri mempelajarinya dan suami mengajarinya, maka apa yang terjadi? Hadatsa tamamul wifaq. Maka yang terjadi adalah sempurnanya saling melengkapi, saling mencocoki, saling menyesuaikan. Kemudian masing-masing dari suami istri ini akan menikmati yang lain. Artinya akan menikmati pasangannya, merasakan kelezatan, keenakan pasangannya. Begitu juga sebaliknya. Kemudian atas kadar kebodohannya, sejauh mana dia bodoh dengan urusan ini, sejauh itu pula dia juga akan merasakan sulitnya dan beratnya dalam urusan ini. Artinya, kalau kamu semakin bodoh dengan urusan ini, semakin dahsyat pula kesulitan kamu dan juga kepayahan kamu dalam urusan ini. Masa ngono koyo ngono ae gak ero. Aku erone panggonane iku. Loh, tutu hanya panggonane, ada seninya, ada caranya. Ini santri-santri bisa tua mendadak kalau ngaji ini. Iya. Kemudian dipertegas, wala yaghibu anna, tidak sirna dari kita, tidak hilang dari kita. Berarti hal itu selalu ada. Apa yang ada itu? Problematika, banyak sekali problematika perceraian itu saat ini disebabkan oleh urusan ini, urusan hubungan seksual itu. Ya ada kalanya karena tidak paham, ada kalanya memang buruk cara menerapkan ilmunya, atau karena hilang sempurnanya kenikmatan itu hilang. Serta tidak bisa mewujudkan kesenang-senangan. Makanya ada bedanya. Saya selalu mengajarkan kepada santri-santri Ma'had At-Tamimi yang baru menikah, jima itu bukan kencing. Perlu dibedakan. Lek kamu menjima istrimu, jima 1 menit langsung keluar mani, itu jenenge itu jima ngoyo. Makanya istrimu tidak mau diajak jima. Ditanya kenapa kok kamu males jima? Nah gimana dia nggak jima kok? Apa? Kencing dia. Nggak bikin saya rasa kuyup harus mandi besar, nggak ada enaknya. Nah harus paham, jima itu diambil dari kata jamaah, yujami'u, mujama'atan, wajima'an. Jadi harus ada jamaah, ada mujama'ah, saling menyatu. Nah kayak ular itu.
Wah, begitu. Kalau saya terlalu dipayang nonton gunung api, wah ini. Yes. Wali ahamiyatin nasab, atas urgensi kegiatan seksual awil liqa al-jinsi atau hubungan seksual, karena ada ahadus salafi, siapa salah satu orang salaf, yaqulu daiman, yaqulu berdoa, siapa ahadus salaf daiman selalu fi sholati, dalam sholatnya ahadus salaf. Karena pentingnya hubungan seks ini, bahkan ada orang salaf di masa lalu selalu berdoa dia. Kapan dia berdoa? Di waktu sholatnya dia berdoa. Apa yang dia doakan? Coba. Allahumma qawwi li dzakari fa inna fihi salahan li ahli. Allahumma, wahai Allah, qawwi, kuatkanlah olehmu, li, untukku, dzakari, pada dzakarku, fa inna fihi, karena sesungguhnya di situ, salahan, kebaikan, li ahli, untuk istriku. Coba. Saking pentingnya urusan seksual, ya tahu? Orang salaf itu berdoa. Siapa yang berdoa itu? Ibnul Munkadir. Di footnote-nya ada, yaitu Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir. Bisa dicek, ini masyhur ini. Di antara kutipannya juga ada dalam kitab Rawdatul Muhibbin. Jadi doanya Ibnul Munkadir ini, Allahumma qawwi li dzakari fa inna fihi salahan li ahli. Karena memang penting hubungan seksual ini. Sudah hafal? Coba. Allahumma qawwi li dzakari fa inna fihi salahan li ahli. Ini dihafalkan yang kayak gini. Ya, kalau dihafalkan ini. Ini penting, urusan seksual ini penting. Biar tidak terjadi perceraian. Jadi bedakan antara mujamaah dengan perkencingan. Permuiwan. Yes. Fas'aluhu hadha lahu fa'idatun 'azimah tatajalla fi arwa'is suwal. Fas'aluhu, permohonannya, hadha, pada hal ini, lahu fa'idatun 'azimah, memiliki fungsi yang agung, tatajalla fi arwa'is suwal, yang nampak fi arwa'is suwal, pada bentuk-bentuk yang indah, pada paling indahnya bentuk, model, wa amta'il lahzati, dan paling nikmatnya selayang pandang. Lahzat ini suatu yang sebentar, paling nikmatnya selayang pandang. Allati yaltaqi, allati yang yaltaqi, bertemu, fiha, pada al-lahzat, az-zawju, siapa suami, ma'a zawjatihi, bersama istrinya, habibatihi, sebagai kekasihnya, wa asyiqatihi, sebagai orang yang dirindukannya, allati la tawala mantazara, yang sering intazara, menunggu, allati la tawala intazara, yang sering intazara, menunggu. Siapa suami, zawajahu, pada pernikahannya, di situ zawajahu, ya, zawajahu, pada pernikahannya, minha, dari istrinya. Wa qad hana, sungguh telah sampai, waktu liqa'i, apa waktunya bertemu, waktunya berhubungan seks, wa ifrahu syahwati fil halali, dan mengosongkan, menuangkan syahwat, fil halali, pada yang halal. Fala budda, maka seharusnya, minal istimta'i, dari menikmati, wal imta'i, dan memberikan kenikmatan. Seperti itu. Permintaan terkait dengan ini, coba, kenapa kok tadi ada doa Allahumma qawwi li dzakari, ya Allah, kuatkan zakat. Katanya Ibnu Munkadir, Allahumma, wahai Allah, qawwi, kuatkanlah olehmu, li, bagiku, zakari, zakarku, fa inna fihi, karena di situ, dalam kekuatannya zakat, solahan li ahli, kebaikan untuk istriku. Permintaannya pada hal ini memiliki fungsi yang besar.
yang akan nampak pada bentuk yang paling indah, kemudian paling nikmatnya selayang pandang. Itu kan kegiatan tapi kan sebentar, tapi amta'ul ladzat gitu. Mana ada orang jimat 1 jam itu kan nggak ada, kecuali sedang diniati ke sana. Kalau ngajar 1,5 jam, kalau jimat 1,5 jam itu kan nggak muncul pada otaknya orang-orang menikah. Makanya bahasanya amta'ul ladzat. Jadi momen-momen terbaik, momen-momen indah. Kok bisa dikatakan momen indah? Karena di waktu itu seorang suami ketemu dengan istrinya, kekasihnya, orang yang dirindukannya, ya tahu? Kemudian yang mana suami sudah menunggu lama, kemudian di waktu itu sudah sampai waktunya untuk berhubungan seksual. Sudah sampai waktunya menuangkan libido, syahwat kepada yang halal. Akhirnya kalau sudah waktunya sampai, maka yang menjadi PR harus menikmati dan memberikan kenikmatan. Makanya doanya begitu. Mulai sekarang diamalkan gitu. Karena kamu nunggu apa enggak? Sekarang ini pengen nikah kan? Sudah menunggu kapan nikah ya? Loh ya ini, nanti kalau sudah waktunya nyampe malah gak pinter mainnya. Iya, belum 1 menit sudah kabur. Waduh, diamalkan doanya Syekh Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir ini. Ini memang kamu mungkin sedikit kok aneh ya, minta kayak gini. Loh, fungsinya besar. Di waktu itu sudah nyampe waktunya, tinggal menuangkan kok malah kaku. Jangan sampai keok gitu. Wazawju dzakiyyu, suami yang cerdas, alladzi yahuzzu masyaira zawjatahu, adalah orang yang menggerakkan perasaan-perasaan istrinya. Wa yuhayyiju syahwataha, dan mengobarkan syahwatnya. Ba'da an mala'a aqlaha, setelah suami memenuhi akalnya. Wastahwadha ala qalbiha, dan memikat hatinya. Jadi suami yang cerdas itu jangan perlu paham. Suami yang cerdas itu lelaki yang bisa menggerakkan perasaan. Jadi perasaannya bangkit, kemudian syahwatnya bergelora, ya toh? Setelah kamu penuhi akalnya, ya mungkin dengan sentuhan, rayuan, candaan, bujuk rayu, dan memikat hatinya. Oh, berarti Anda lelaki cerdas. Enggak ujuk-ujuk masuk kamar tinggal mau buka celana dalam maunya jimat. Oh, ini lelaki enggak cerdas. Gitu. Wal mar'atu dzakiyatu, adapun perempuan yang cerdas, allati adalah perempuan ta'rifu, yang mengerti, kaifa tuwari, bagaimana ia mencintai zaujaha, pada suaminya. Jadi wanita yang cerdas itu adalah wanita yang tahu bagaimana ia mencintai suaminya. Wa kaifa tanalu, dan bagaimana ia mendapatkan ijabahu, pengijabannya, pengaguman suaminya. Gitu. Bagaimana dia bisa membuat suaminya kagum. Nah, gitu. Berarti kan dia mendapatkan pengaguman dari suami. Wa fi yadiha, dan pada tangannya aslihatun qatilah, adapun senjata-senjata yang membunuh. Artinya senjata yang sakti, senjata-senjata yang luar biasa. Gitu. Fahahiyah, senjatanya itu adalah tahiyatun qadirah, dia menjadi koki yang handal, juru masak yang handal. Gitu. Jadi wanita yang cerdas itu wanita yang tahu bagaimana mencintai suaminya dan mendapatkan pengaguman, penghargaan dari sang suami. Berarti dia juga punya senjata yang mematikan, senjata yang kuat, senjata yang dahsyat. Apa di antara senjata itu? Dia harus menjadi koki yang andal. Gitu. Masa istri masak sambar aja nggak tahu terlalu banyak garamnya. Nah, ini kan gimana suaminya mau mengagumi? Sayang,
coba tolong bikinkan sambal. Ternyata garam terus semua. Nah, ini kan akhirnya repot kan? Ya bukan kagum lagi. Luar biasa ya. Terus goblok sekali dia. Gitu. Luar biasa, istimewa deh. Restoran itu kalah dengan kamu. Nah, ini pengaguman. Ya Allah, luar biasa deh. Kamu ternyata sangat goblok. Nah, ini kan gak bagus, ini kekecewaan yang maksimal ini kan. Yes. Harus menjadi koki yang rendah itu perempuan harus. Tapi ini tidak saklek. Ini masih bisa dimakbul, bisa diampuni oleh suami-suami yang baik. Betapa banyak suami harus bersabar ya kan. Kadang ada kopi ya salah, ya mungkin istrinya nggak punya pengalaman masak, malah dituangkan garam, ya kan. Akhirnya ini mas tehnya mas, dirasakan. Suaminya bersabar, ya Allah luar biasa tehnya saya. Iya luar biasa. Besok dibanyakin gitu. Akhirnya dicicipi kan sama istrinya, oh dibanyakin. Perasaan sudah cukup kan tadi gitu kan. Asih gitu kan. Kacau itu saya diampuni itu. Nah, yang nomor 2, summahia malikatun ala firashin naumi. Summahia kemudian adapun istri. Malikatun adalah ratu ala firashin naumi, di atas ranjang tidur. Tempat tidur dia adalah ratu. Gimana ratu ini melayani raja? Wa makhda'iz zawjiyah, dan kamarnya pasutri, pasangan suami istri. Awas. Jadi perempuan yang cerdas itu adalah perempuan yang tahu bagaimana mencintai suami, bagaimana mendapatkan pengakuman dari seorang suami. Dia punya senjata. Di antara senjatanya apa? Dia harus menjadi koki handal, menjadi ratu yang hebat di atas ranjang dan di atas tempat tidur. Seperti itu. Wahai mar'atul mithaliyah, ini dia adalah perempuan teladan, al-mutsaqifah, terpelajar, al-wa'iyah, yang mendorong, memotivasi, allati ta'rifu, yang ia mengetahui, kaifa tasilu, bagaimana ia sampai ila qalbi zawjiha, menuju hati suaminya, bi kulli sabilin, dengan banyak jalan, wa bi kulli tariqin, dan dengan ragam cara. Seperti itu. Nah, kalau kamu menemukan perempuan kayak gini, kabari temanmu. Seperti itu. Ya biar temanmu juga akan mendapatkan wanita hebat itu. Seperti itu. Waqad qala, sungguh telah berkata akhir, siapa yang lain minas salafi, dari ulama salaf. Ulama salaf juga berdoa, Allahumma ya Allah, syuddali, kuatkan, ketatkan. Apa itu? Lek pakai bahasa Jawa kira-kira ngaceng no, li, untukku aslahu, uratnya. Ya Allah, uratnya ini kuatkan ya Allah, kencangkan ya Allah. Warfa'li sodrahu, dan angkat li untukku sodrahu, itu bagian depannya, endasi dulu, endasi dakar ini gitu. Jadi dia meminta itu gini, uratnya minta ya Allah agar uratnya begini, kemudian kepala itu ngaduk ngelu. Ini berbicara dengan laki-laki gitu. Jadi Allahumma suddali aslah, ya Allah kencangkan aslah, uratnya ya Allah kencangkan, warfa'li, dan tinggikan ya Allah untukku sodrahu, bagian depannya. Lo kepalanya ini berurat, kemudian kepalanya siap. Kok tahu begitu? Dibuka di situ. Rasul adem. Gitu. Rasul udwi, kepala anggota. Udhun, anggota. Tapi anggota apa di sini? Anggota zakar, endasi zakar. Rasul udwiyah, kepalanya zakar. Kemudian wasahin alayya, dan mudahkan untukku ya Allah mudkhalahu, masuknya, wa mukhrajah, dan keluarnya. Jadi pemasukannya mudahkan, kemudian pengeluarannya dimudahkan. Mudahkan ya Allah masuk dan keluarnya ya Allah.
memasukkan dan mengeluarkannya mudahkan ya Allah. Seperti itu. Ay dukhulahu wa khurujahu fi farji zaujati. Maksudnya mudahkan masuknya tadi zakar tadi dan keluarnya zakar tadi fi farji zaujati pada farji istriku. Warzuqni ladzatahu, dan berikan rizki kepadaku ya Allah ladzatahu atas kelezatannya. Warzuqni ladzatahu, dan berikan rizki kepadaku ya Allah ladzatahu atas kelezatannya. Yes. Wahabli dzurriatan salihatan tuqatilu fi sabili. Berikan untukku ya Allah dzurriatan salihatan, keturunan yang baik, tuqatilu fi sabili, yang ia berperang fi sabili pada jalanmu, berarti fi sabilillah. Paham? Charger masuk. Ini coba kita kalau masuk ke sini, ya know, ternyata ulama yang lain, kalau tadi Muhammad Ibnul Munkadir itu doanya luar biasa. Apa doanya? Allahumma qawwi li dzakari fa inna fihi salahan li ahli. Ini agar jima kamu kuat. Ada lagi di sini kalau kamu pengen keluar uratnya dan kepalanya siap tempur. Ini ternyata doanya adalah doanya Al-Laits bin Sa'ad. Seperti itu. Bagaimana ucapannya Al-Laits bin Sa'ad? Allahumma syuddali aslah. Ya Allah, tegangkan uratnya ya Allah. Warfa'li sadra, dan kepalanya angkatkan untukku ya Allah. Ay ra'sal udwi, yang dimaksud adalah permulaannya zakar atau kepalanya zakar. Wasahil alayya mudkhalahu, dan mudahkan untukku ya Allah mudkhalahu, masuknya, wa mukhrajahu, dan keluarnya. Ay dukhulahu wa khurujahu, yang dimaksud adalah masuk dan keluarnya ya Allah fi farji zaujati, pada alat kemaluan istriku. Warzuqni ladzatahu, dan berikan rizki kelezatan untukku ya Allah. Wahabli dzurriatan salihatan, berikan kepadaku keturunan yang baik, yang salihah. Keturunan yang salih, yang baik. Kalau laki-laki anak yang salih, perempuan yang salihah, yang mereka itu memerangi pada jalanmu ya Allah. Seperti itu. Coba diamalkan kayak gini. Masa nggak hafal? Allahumma syuddali aslah, warfa'li sadra, wasahhil alayya mudkhalah wa mukhraja, warzuqni ladzata, wahabli dzurriatan salihatan tuqatilu fi sabilik. Doa-doa kayak gini, ini doa agar menjadikan ngacau. Nah, seperti itu. Walam yakun yastahi ar-rajul, walam yakun, tidak ada yastahi, malu, merasa malu, ar-rajul, siapa orang laki-laki, min dzikri umuril jima'i, untuk menjelaskan urusan-urusan jima'. Idza ta'at, jika mendorong, ad-daruratu, apa kedaruratan, kebutuhan, ila dzalika, pada hal itu. Au idza hadatsat, atau jika terjadi muskilatun, apa problematika, la budda min wati halin, la budda, yang seharusnya, min wati halin, meletakkan solusi lah pada problematika seperti itu. Coba. Jadi seorang suami itu ketika ngomong tentang bab jima itu tidak boleh malu, apalagi kalau jika ada darurat dengan hal itu. Ada kebutuhan, mungkin karena ada tidak bisa memuaskan istrinya, atau ada problematika yang butuh untuk diurai, dicarikan solusi. Nah, seperti itu. Ini perlu, sehingga harus bertanya seperti itu. Nanti kita akan mengkaji, ada seorang laki-laki nanti, ini zakarnya hidup terus. Jadi pada pertemuan berikutnya saya tidak akan membaca lagi. Ada seorang laki-laki, zakarnya nggak mau tidur, hidup terus. Iya, istrinya nggak sabar lah, hidup terus ini. Nah, apa kemudian yang harus dilakukan ini? Hello?
muntasibat daiman, selalu kacau. Seperti apa itu Ustaz ceritanya? Nah, kita akan simak pada kajian berikutnya, bukan sekarang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita sekarang ngaji kitab Ihya Ulumuddin.